Perkenalkan, nama saya Matteo Manuel. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas pendahuluan 9 jaringan komputer. Di sini ada part satunya yaitu penjelasan teori dan part 2 adalah video yang sedang saya rekam ini. Pertama, pada soal pertama, di sini saya akan membuka soal TP pertama. Di sini saya menjelaskan bahwa routing adalah suatu proses untuk menemukan jalur terbaik untuk mengirimkan suatu paket data dari sumber ke tujuan melalui jaringan. Nah, prinsip dasar dari routing ini sendiri adalah dengan menggunakan suatu tabel, yaitu tabel routing, yang akan mengarahkan untuk membuat rute pada jaringan. Sehingga router akan dapat mengarahkan kemana paket data harus diteruskan. Dengan begitu, paket data dapat sampai ke tujuan dengan efisien. Nah, contoh situasi kompleks di mana routing ini sangat dibutuhkan, itu contohnya pada jaringan perusahaan besar dengan banyak internet service provider, sehingga dalam jaringan terdapat lalu lintas dalam jumlah besar. Contohnya itu pada jaringan dengan topologi mesh, di mana pada setiap node akan terhubung ke beberapa node lain. Nah, protokol routing yang seperti OSPF yaitu Open Shortest Path First dapat digunakan untuk membangun aliran data sehingga pengiriman data menjadi efisien dan cepat. Kemudian, untuk soal kedua, yaitu metric dan administrative distance. Nah, ini tuh adalah dua parameter penting yang membantu router dalam menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data. Metrik ini sendiri adalah suatu nilai untuk mengevaluasi lalu memilih jalur yang pas untuk mengirimkan paket data. Terdapat beberapa metode perhitungan metrik berdasarkan protokol routingnya. Contohnya adalah RIP atau Routing Information Protocol. Di sini ia menggunakan hop sebagai metrik, OSPF yang menggunakan bandwidth dan delay. Walaupun metodenya berbeda, tapi kesamaannya adalah semakin rendah nilai metrik, maka jalur tersebut akan semakin efisien menurut protokol routing manapun. Nah, AD itu sendiri adalah suatu nilai yang digunakan untuk menentukan tingkat trust terhadap informasi routing dari protokol routing. AD ini digunakan oleh router saat terdapat beberapa rute dari protokol yang berbeda. Semakin tinggi AD-nya, maka semakin rendah tingkat kepercayaannya. Contohnya, misalnya pada jaringan di perusahaan besar, router dapat menerima informasi rute ke jaringan tujuan yang sama dari dua protokol routing berbeda, OSPF dan EIGRP. Nah, OSPF ini melaporkan rute dengan metrik yang lebih rendah. Namun EIGRP memiliki ada yang lebih rendah dibandingkan OSPF. Dalam situasi ini, router akan tetap memilih EIGRP karena ada yang lebih rendah, meskipun metriknya lebih baik. Namun, jika administrator jaringan menginginkan router memilih rute OSPF, mereka dapat menyesuaikan AD OSPF jadi lebih rendah dari EIGRP. Lalu untuk nomor 3, jelaskan perbedaan utama antara static routing dan dynamic routing, serta pemahaman mendalam mengenai penerapan keduanya. Berikan analisis tentang kelebihan dan kekurangan, serta skenario yang menunjukkan manfaat praktis keduanya. Di sini terdapat dua metode dalam routing, yaitu static dan dynamic. Static routing adalah routing di mana admin jaringan akan secara manual mengonfigurasi tabel routing pada tiap router. Nah, path atau rute yang sudah ditentukan hanya bisa diganti secara manual. Kelebihan static routing yaitu lebih sederhana dan lebih mudah diimplementasikan pada jaringan kecil atau sederhana. Karena tidak ada pertukaran informasi routing antara router sehingga tidak ada overhead tambahan. Dan ia juga akan lebih aman karena tidak ada akses dari sumber eksternal. Kekurangannya, static routing tidak fleksibel karena konfigurasinya manual, tidak scalable, dan rentan terhadap salah konfigurasi. Lalu ada dynamic routing. Nah, ini adalah cara routing di mana router akan secara otomatis membuat tabel routing dan menyesuaikan jalur atau path-nya berdasarkan perubahan pada topologi jaringan secara otomatis. Kelebihan dari dynamic routing yaitu fleksibel, scalable, dan dia dapat menemukan alternatif route. Kekurangannya, dia boros sumber daya pada jaringan sederhana, dan konfigurasi dan pemeliharanya cukup kompleks. Untuk penerapannya, static routing dapat diterapkan pada jaringan kecil dengan topologi yang jarang berubah, seperti jaringan kantor kecil atau koneksi point-to-point sederhana. Contoh pastinya, menghubungkan dua kantor cabang melalui koneksi langsung, di mana jalur tidak berubah secara cepat. Kemudian ada dynamic routing. Nah, dynamic routing biasanya diimplementasikan pada jaringan besar dan kompleks dengan topologi yang sering berubah, seperti jaringan perusahaan besar atau penyedia layanan internet.
Nah, dalam jaringan dengan banyak router dan redundant, dynamic routing memungkinkan penyesuaian otomatis terhadap perubahan dan memastikan bahwa jaringan tersedia secara tinggi. Kemudian, untuk nomor 4, ada uraikan konsep next hop address dan forwarding interface. Nah, di sini next hop address dan forwarding interface itu adalah dua hal yang saling terkait untuk menentukan bagaimana router akan meneruskan paket data ke tujuan akhir. Next hop address adalah alamat IP dari perangkat jaringan berikutnya yang menjadi tujuan paket data. Sementara itu, forwarding interface adalah interface pada router yang digunakan untuk mengirimkan paket menuju next hop tersebut. Nah, interaksi antara keduanya akan terjadi saat router menerima paket data dan memutuskan jalur mana yang akan digunakan olehnya. Router akan memeriksa tabel routing untuk menemukan alamat tujuan paket yang akan menunjukkan next hop dan forwarding interface yang harus digunakan. Dengan informasi ini, router akan dapat meneruskan paket melalui forwarding interface yang ditentukan menuju next hop address, yang kemudian akan melanjutkan proses pengiriman hingga paket mencapai tujuan akhir. Nah, dalam jaringan yang kompleks, peran next hop address dan forwarding interface ini sangat dibutuhkan. Walaupun static routing sebenarnya sederhana dan stabil, ia tetap kurang fleksibel dalam menyesuaikan perubahan topologi jaringannya. Oleh karena itu, dalam lingkungan yang sering mengalami perubahan, seperti penambahan atau penghapusan perangkat, penggunaan dynamic routing akan lebih efisien. Dynamic routing ini sendiri memungkinkan router untuk secara otomatis memperbarui informasi next hop dan forwarding interface-nya berdasarkan kondisi jaringan, sehingga memastikan aliran data tetap efisien. Kemudian ada RIP atau Routing Information Protocol. Untuk soalnya adalah lakukan analisis mendalam terhadap protokol routing RIP, termasuk cara kerjanya dan perkembangan versi-versinya. Jelaskan juga manfaat dan implementasi protokol ini. Ini dapat dilihat bahwa RIP adalah Dynamic Routing Protocol yang menggunakan algoritma distance factor dalam menentukan jalur terbaik dalam pengiriman paket data. RIP ini mengukur jarak berdasarkan jumlah hop, yaitu jumlah router yang harus dilewati paket untuk mencapai tujuan. Setiap router yang menjalankan RIP secara berkala mengirimkan seluruh tabel routingnya kepada router lainnya dalam jaringan setiap 30 detik. Dengan begitu, pemboran informasi routing dapat dilakukan secara terus-menerus. Terdapat tiga versi RIP, yaitu RIP version 1, RIP version 2, dan RIP Next Generation. RIP v1 ini dirilis pada tahun 1988 dan tidak mendukung informasi subnet mask sehingga tidak kompatibel dengan FLSM dan CIDR. RIP version 1 ini menggunakan siaran atau broadcast untuk mengirim pembaruan routing. Lalu ada RIP versi 2. Nah, ini dirilis pada tahun 1993 dan sudah mendukung informasi subnet mask, memungkinkan penggunaan FLSM dan CIDR, dan menggunakan multicast untuk mengirim pembaruan voting. Sehingga dia dapat mengurangi beban pada perangkat yang tidak berpartisipasi dalam routing. Kemudian ada RIP Next Generation. Nah, ini tuh mirip seperti RIP versi 2, tetapi dia mendukung IPv6. RIP ini sebenarnya sederhana dan cukup mudah untuk diimplementasikan. Namun penggunaannya dalam jaringan yang kompleks cukup terbatas. Nah, dia tuh mempunyai batasan hop count maksimal 15, sehingga tidak ideal untuk jaringan besar. Dia juga memiliki waktu konvergensi yang lambat dan kurangnya dukungan untuk fitur keamanan membuatnya dia vulnerable terhadap attack. Kemudian untuk nomor 6, ada identifikasi serta bahas setiap jenis timer dalam RIP. Nah, dia tuh terdapat 4 timer pada RIP, update timer, invalid timer, hold down timer, dan flash timer. Update timer ini mengatur interval pengiriman secara berkala ke router lain. Nah, timer ini tuh memastikan bahwa semua router memiliki informasi routing yang terbaru. Kemudian ada invalid timer. Nah, ini tuh menentukan wait time yang dibutuhkan sebelum suatu rute dianggap oleh invalid jika tidak ada pembaruan yang diterima. Nah, kemudian ada hold down timer. Setelah rute dianggap tidak valid, maka timer ini akan membuat router tidak menerima informasi routing dan hal ini tuh membantu untuk mencegah fluktuasi rute yang dapat menyebabkan routing loop. Kemudian ada flash timer. Ini tuh menentukan waktu setelah rute dianggap tidak valid hingga rute tersebut dihapus dari tabel routing. Nah, flash timer ini biasanya diatur lebih lama dari invalid timer sehingga memberikan waktu bagi router lain untuk mengetahui bahwa router tersebut tidak lagi valid. Nah, penyesuaian timer ini tuh dibutuhkan jika terdapat jaringan dengan koneksi lambat atau tidak stabil. Dengan meningkatkan nilai update timer tadi, kita dapat mengurangi overhead jaringan, sementara memperpanjang invalid dan hold down timer akan dapat mencegah penghapusan rute yang valid. Kemudian jaringan dengan kebutuhan konvergensi cepat. Dengan mengurangi nilai update, invalid, dan hold down timer, kita dapat mempercepat deteksi dan respons terhadap perubahan topologi. Kemudian untuk nomor 7, ada tinjau fitur auto summarization pada RIP.
Nah, auto summarization adalah suatu fitur dalam RIP, di mana fitur ini akan secara otomatis merangkum subnet menjadi suatu jaringan. Misalnya jika router memiliki subnet 17.16.1.0 dan 17.16.2.0 dengan 124, maka auto summarization akan aktif. Dan router akan meneruskan jaringan 172.16.0.0 ke router lain dan bukan ke subnet individual. Dengan auto summarization tadi, kita dapat merangkum beberapa subnet menjadi satu entry, sehingga mengurangi jumlah entry dalam tabel routing. Selain itu, dengan rute yang dirangkum, jumlah pembaruan routing yang dikirim antar router berkurang. Manfaat dari auto summarization adalah sederhana dan efisien, dan jika subnet pada jaringan tidak terhubung, tapi dia memiliki kekuatan bahwa jika subnet pada jaringan tidak terhubung, maka dapat terjadi inkonsistensi routing. Setelah itu nomor 8, jelaskan secara menyeluruh konsep dan manfaat fitur passive interface. Nah, passive interface ini digunakan oleh administrator jaringan untuk mencegah adanya pengiriman routing melalui interface yang dipilih, tanpa menghentikan penerimaan pembaruan pada interface itu. Nah, interface yang disetting sebagai pasif ini tidak akan mengirimkan RP, tetapi tetap dapat menerima informasi routing dari router lain. Manfaat dari passive interface adalah mencegah pembaruan routing melalui interface yang terhubung ke perangkat publik, maka keamanan akan terjaga. Selain itu, penggunaan bandwidth akan berkurang akibat berkurangnya lalu lintas jaringan, dan pembaruan yang tidak diperlukan dapat dikurangi. Fitur ini terutama dibutuhkan ketika jaringan terhubung ke jaringan publik melalui interface tertentu. Dengan mengaktifkan passive interface pada interface yang terkoneksi ke publik, maka integritas dan keamanan jaringan dapat terjaga. Selain itu, jika interface terhubung ke perangkat seperti workstation, tidak diperlukan pembaruan routing sehingga passive interface dapat digunakan untuk mengurangi bandwidth. Di sini ada contoh penerapannya, yaitu Fast Ethernet 0.0 terhubung ke jaringan internal dengan router lain yang menjalankan RIP. Lalu ada Fast Ethernet 01 yang terhubung ke switch yang menghubungkan beberapa komputer dan printer. Nah, dalam kasus ini, pengiriman pembaruan RIP melalui Fast Ethernet 01 tidak diperlukan dan dapat menyebabkan lalu lintas yang tidak perlu. Dengan mengaktifkan passive interface pada FH01, maka router akan berhenti mengirim pembaruan melalui interface tersebut, tetapi akan tetap dapat menerima pembaruan dari antarmuka lain yang terhubung ke router ERP. Begitu penjelasan dari saya, terima kasih.